Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang portofolio dan investasi di bab 5. Konsep dasar. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama, portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indifferent. Yang ketiga, aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio efisien. Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor, dalam pembuatan keputusan investasi diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Misalnya, jika ada investasi A atau return 15%, risiko 7%, dan investasi B return 15%, risiko 5%, maka investor yang risk averse akan cenderung memilih investasi B. Portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor, bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Kurva indifferent menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Aset berisiko. Semakin enggan seseorang investor terhadap risiko atau risk averse, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset berisiko adalah saham. Aset bebas risiko. Aset bebas risiko atau risk-free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Memilih portofolio optimal. Yang pertama, permukaan efisien atau efisien frontier ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Merupakan bagian yang mendominasi atau lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibanding bagian lainnya. Yang kedua, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Memilih aset yang optimal. Investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga berapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%.
Investor bisa meminjam dana bebas risiko dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman. Investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Tambahan dana yang berasal dari pinjaman bisa memperluas posisi portofolio di atas titik N sehingga akan membentuk sebuah garis lurus RNK. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang portofolio dan investasi di bab 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.